wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Aula Bisnis AMTV. Masih spesial edisi dengan You Life Academy dan masih di hari Lebaran, minal aidin wal faidin. Yang jelas hari ini masih dengan Bapak Dodi. Woi, sudah lama gak ketemu nih Pak, karena event Lebaran ya Pak ya. Yang jelas saya minta maaf lahir batin Pak. Sama-sama, kalau ada salah-salah Mladena Faizin juga itu semua teman-teman yang ada. Insyaallah Mladena Faizin, Mladena Batin, semoga semakin banyak cuan. Amin, itu dia yang paling keren dari kata-kata Pak Dodi adalah cuan. Nah, yang jelas untuk episode kali ini kita akan bahas apakah pendidikan jadi faktor penting sukses berinvestasi Pak. Ini kata-katanya keren nih. Pendidikan memang sangat penting bagi manusia. Terlebih pendidikan sekarang menjadi standar klasifikasi dan level orang di keadaan sosial masyarakatnya. Pendidikan juga bisa menjadikan klaster jabatan di suatu lembaga yang akhirnya bisa menjadikan kehidupan seorang bisa naik ke standar tertentu. Nah, pertanyaannya Pak, apakah pendidikan dan segala jabatan itu bisa menjamin kesuksesan di investasi? Baik, jadi kalau jabatan saya tidak begitu yakin. Ya, tapi kalau dikatakan pendidikan, dalam hal ini pendidikan kalau saya lebih spesifikkan lagi kita sebut biasa adalah dengan learning, ya, pembelajaran contoh begitu. Maka ada sebuah kalimat yang saya sangat pegang sampai hari ini, Mbak. Jadi dulu ketika saya coba melakukan sebuah bisnis investasi, saya hampir 15 tahun mengalami struggle, okay, dan jatuh bangun dan tidak ada hasil. Malah saya sampai minus sampai 2 miliar pada saat itu. Itu faktor utama ternyata adalah karena begitu saya selesai kuliah, ya, itu saya buat jalankan sendiri. Saya buat sendiri, kerjakan sendiri. Saya rasa dulu pendidikan itu udah cukup. Okay. Tapi ternyata last terakhir adalah justru hasilnya adalah 15 tahun itu minus. Jadi contoh aja dulu misalnya. Ini saya dulu kuliah D3, gaji 900 ribu. Okay. Saya pikir dengan kata bos saya, ente kalau cuma jadi D3 toh nggak dapat apa-apa sudah. Harus S1. Nah, saya coba masuk S1 di ITS. Masuk sana jebret begitu 3 tahun 4 tahun lulus, saya lanjutin S1 gitu. Dan saya coba ngelamar lagi, ternyata saya dapat gaji cuma 500 ribu. Oh, oke. Okay. Contoh begitu. Dan setelah itu saya akhirnya ini apa yang saya pikir pendidikan penting kan? Iya. Ya. Tapi saya coba jalankan, nanti begitu saya selesai 500 ribu, saya struggle Surabaya dan jatuh bangun bisnis nggak ada yang jadi satu pun. Sampai lagi tahun 2011, 2010 pada saat itu minus miliaran rupiah. Nah, last terakhir Mbak, apa yang terjadi saya katakan, pada saat dua jatuh, ya, rupanya adalah salah satu kata guru saya pada saat itu lah, kalau seorang guru lah, dia mengatakan bahwa problemnya cuma satu kata beliau, yaitu Anda tidak punya, jadi education dalam konteks beliau mengatakan adalah problem kenapa jatuh adalah karena memang tidak punya adab di dalam belajar. Adab di dalam belajar. Yes. Karena pada saat itu saya ada ego tinggi. Saya merasa sudah tahu semua. Ya. Saya merasa sudah lulus kuliah yang terbaik, contoh begitu. Nah, gitu. Jadi ini yang saya mengatakan, sehingga kalau kita nanti kita akan bahas spesifik ya. Edukasi seperti apa yang kita butuhkan sebenarnya, kita itu. Karena ini penting sebenarnya, karena saya merasa dulu adalah saya pikir saya sudah lulus ITS, sudah tahu semuanya. Paham semuanya. ITS cak kan gitu kan. Iya, ITS cak. Kan gitu, biasa kan gitu. Jadi tapi ternyata nothing, ya. ITS nggak salah ya, saya yang bodoh saya katakan, ya. Tapi aku lihat dalam perjalanan saya katakan, dan rupanya adalah ada satu yang miss dalam edukasi saya dulu, yaitu saya tidak dididik terkait dengan attitude. Saya tidak dididik terkait dengan disiplin. Iya. Saya tidak dididik terkait dengan fokus. Oke. Ya. Dan saya juga tidak dididik terkait dengan adalah bagaimana membangun impian. Nah, dalam hal ini saya mengatakan adalah kita akan kembali nanti kepada setback ini. Pentingkah sebenarnya? Saya mengatakan kalaulah saya bukan mengatakan sekolah tidak penting ya. Ya, wajib malahan. Tetapi ada something yang kurang dari sekolah tadi. Yang saya kadang-kadang kalau saya berbicara dengan diri saya, yang saya coba share dengan banyak orang,
Saya SD, SMP, SMA, kuliah. Semua ilmu hampir mungkin 18 tahun. Kurang lebih. Kurang lebih. 18 tahun. 18 tahun gitu ya. 18 tahun saya buat segala macam, ya, saya katakan pada saat itu. Tapi begitu saya mencoba masuk dunia pekerjaan, saya cuma dihargai 500.000 pada saat itu. Ya, betul. Nah, akhir saya berpikir, apa pentingnya belajar begitu. Tapi jangan ditiru ya. Nah, itu jangan ditiru. Jangan ditiru. Ini buat Bapak nih, khusus Untuk saya, soalnya. jadi gitu. Apa pentingnya saya katakan, nggak ada dia apapun juga. Dan waktu berjalan terus menerus, akhirnya itulah yang menjadikan akhirnya saya jadi paham bahwa sebenarnya bukan tidak penting di situnya, tetapi ada yang kurang sebenarnya yang diberikan dalam edukasi kita, yaitu edukasi terkait dengan never stop learning. Itu yang harus digaris bawahi. Never stop learning. Artinya adalah seharusnya begitu saya selesai, ya, saya tidak pernah menghentikan aktivitas learning, sebab saya selesai pada saat itu adalah saya hanya belajar kait dengan nama technical. Ya, oke. Teknis, mungkin dulu desain teknik sipil, kita bangunan segala macam contoh gitu. Tapi harusnya pada saat kita ingin improve diri kita, contoh, kita ingin bangun sebuah bisnis contoh begitu. Maka mau tidak mau kita harus tahu terkait dengan finance, terkait dengan leadership, Iya, betul. terkait dengan marketing, Betul. terkait dengan bagaimana build people di dalam tim kita contoh begitu. Nah, ini semua adalah butuh learning juga. Dan itu biasanya nggak ada di Nggak ada. jurusan manapun begitu ya. Nggak ada. Hmm. Nah, inilah yang akhirnya kita stagnan pada saat itu. Oke. Jadi yang saya merasakan bahwa itulah kenapa dalam 15 tahun kemudian ketika saya buat sesuatu, itu juga justru tidak jadi. Sebab ada yang kurang sebenarnya. Nah, disitulah kemudian itu saya jatuh, kemudian saya berangkat ke Hong Kong pada saat itu. Ada kawan menawarkan karena dalam posisi yang sangat berat, saya katakan. Disitulah saya akhirnya ada sebuah seminar, namanya adalah Angel Investment and Capital Market. Yaitu di Hong Kong sana, yang dibuat oleh kawan saya, dan itu adalah yang dilakukan oleh Profesor Min-Ning Liu. Dia adalah seorang profesor dari Renmin University di China. Saya nggak ngerti bahasa Mandarin ya, tapi kawan saya ngerti mentranslate kurang lebih gitu. Disitulah beliau mengajarkan tentang bagaimana orang-orang multimiliarder mencapai angka-angka mereka. Dan keyword mereka adalah never stop learning until now. Until now. Berapapun usianya. Berapapun usianya. Dan keyword yang paling utama yang mereka lakukan adalah, rupanya yang saya dapatkan ini, pembelajaran yang dapatkan, Pak, yaitu mereka rupanya di situ ilmu tentang money making machine. Money making machine. Ilmu cara buat duit. Iya. Nah, itu dia. Bukan kita mencari duit. Bukan cari duit, tapi cara buat. Wow. Jadi kalau mencari itu saya katakan aslinya sudah ada, nggak boleh cari aslinya. Iya. Itu sudah ada sebenarnya. Kenapa? Karena oleh ciptakan kita semuanya sudah ada. Ya. Cuma sudah ada yang ngatur. Sudah ada yang ngatur, artinya sudah ada tempat-tempat tadi. Cuma masalah adalah kita pada saat tidak tahu bagaimana cara mendapatkan itu, bagaimana kita mengambil itu. Nah, itu. Nah, formula itulah yang saya akhirnya mulai dapat sebuah kesadaran, dan itulah semenjak dari situ beliau mengatakan adalah, beliau mengatakan dengan saya, salah satu penyebab Anda berhenti ataupun income Anda stuck, kata beliau adalah, nah ini berhubungan nanti dengan income ini, yaitu disebabkan karena you stuck dalam learning, kata beliau. If you stop learning, stop you earning. If you stop earning, stop you growing. Oh, nerimonya berlebihan mungkin begitu, atau gimana? Bukan, gitu, jadi ketika kita berhenti untuk terus improve diri kita, ya dalam sisi yang kita tidak tahu sebenarnya, maka pada saat sebenarnya earning kita, income kita berhenti. Oh, oke. Boleh nih. Iya. Jadi if you stop learning, stop you earning. Earning dia penghasilan. Tapi if you grow if you learning, maka grow lah income Anda. Jadi di situ saya akhirnya baru sadar, oh ternyata penyebab saya dulu ketika saya di Hong Kong ini ya. Oh ini penyebab sama ini kenapa saya stagnan rupanya. Sebab saya pada saat itu adalah berhenti untuk saya improve. Especially adalah improve terkait dengan money making machine tadi. Contoh saya mengatakan, ya kalau dia nanya dengan saya, problem orang hari ini kata beliau, ibarat contoh bisnis ya, saya jualan produk propolis nggak salah jualan pada saat itu. Dia punya jualan produk, jualan begitulah dulu. MLM lah ya. MLM, propolis segala macam, saya coba macam-macam. Dia ngatakan satu bab dengan saya pada saat itu adalah problem Anda, kata beliau, ada problem orang hari ini
itu bukan berapa hebat produknya kita bilang. Karena setiap orang bisa bikin produk. Setiap orang semua, hampir semua bisa. Dan produk itu nomor satu. Tapi problem orang hari ini adalah tidak ada ilmu bagaimana produk jadi duit, kata beliau. Iya. Nah, itu problemnya. Nah, seharusnya, kata beliau, Anda harus mulai fokus di situ sebenarnya. Proses untuk jadi duitnya. Dari produk yang sudah ada tadi. Okay. How to dia menjadi income yang datang, kata beliau. How to make money come. Dari produk yang ada tadi. Bukan kita ribut. Kadang-kadang kan banyak orang pintar bikin produk. It's okay. Ya, semua orang bisa. Semua orang bisa. Dan maka nomor satu. Bahkan belum mengatakan dengan sabar. Satu adalah Anda produk nomor satu. Tapi kalau orang tidak tahu bahwa produk kan nomor satu, Anda akan makan sendiri produk tadi, kata beliau. Iyalah. Apalagi tidak di tempat yang need-nya. Begitu. Nah, akhirnya saya mengatakan inilah ilmu ini yang harus dibutuhkan. Oke. Bagaimana mendatangkan pelanggan, bagaimana produk kita diterima oleh masyarakat, itu yang kayak gitu-gitu, kata beliau. Dan banyak ini rinciannya sebenarnya. Nah, itu dalam bahasa beliau adalah ilmu buat duit. Ilmu buat duit. Nih, satu lagi statement luar biasa ini. Ilmu buat duit, Pak ya. Berarti bukan kita harus mencari duit tetap, tapi ini ilmu buat duit. Bagaimanakah ilmu buat duitnya? Ini yang keren statement dari Pak Dodi. Ada aja tiap episode statementnya beliau. Yang jelas jangan lupa langsung akses ke www.cerdassaham.com dan telepon 0822 888 98250. Dapatkan kelas secara gratis belajar saham syariah bareng dengan beliau. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan belajar bagaimanakah tadi kata Bapak belajar cari duit apa? Dapat duitnya Pak ya? Buat duit. Buat duit. Jangan kemana-mana. Tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika di Aula Bisnis Saham TV spesial dengan New Life Academy. Bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, mudah, legal, dan barokah. Sebelum iklan, Pak Dodi mengatakan ilmu buat duit. Dan satu statement beliau juga membuat saya merinding adalah never stop learning until now. Berapapun usianya, jangan lupa. When you are learning, you are have earning dan still growing. Begitu Pak ya? Keren statementnya. Nah, Pak, ilmu buat duit ini yang harus ditularkan ke kita-kita ini. Apalagi Pak, ini kan mohon maaf ya, habis lebaran Pak. Kalau anak-anak, aduh, ini pada kaya-kaya semua deh ya. Hampir semua toko mainan dan toko makanan Pak dipenuhi anak kecil Pak. Betul. Karena mungkin angpaunya banyak ya. Nah yang bikin pusing mamanya sekarang Pak, iya kan? Nah, kalau ngomongin tentang ilmu buat duit, semakin Bapak tadi bilang, pendidikan tuh nggak ngaruh. Mau jabatan apapun kalau belum move on dari zona nyaman ya segitu-gitu aja. Betul Pak ya? Tapi kalau sudah mengupgrade skill, kemudian sadar bahwa ada ilmu buat duit. Nah, apalagi lebaran-lebaran kayak gini, monggo silakan. Ilmu yang bagaimana ini Pak? Yang jelas bukan babi ngepet. Jadi kata kunci sebenarnya saya mengatakan adalah dia kalau kita buka terkadang ilmu buat seperti apa ataupun namanya money making machine ya. Ini adalah sebuah knowledge yang memang penting untuk dimiliki oleh siapapun hari ini. Jadi dalam bahasa mudah gini Mbak, yaitu ilmu buat, jadi bahasa mudah gini aja, saya tanya dengan Mbak Ika deh. Adakah di sekolah kita, ataupun ketika kita SD, SMP, SMA, guru atau dosen kita ngajarkan cara buat duit? Enggak. Ada nggak mata kuliah itu kira-kira? Sekarang ada tapi nggak banyak. Sekarang, kalau dulu zaman sekolah saya tidak ada. Dan itu puluhan tahun kan? Ya. Dan itu akhirnya mendidik kita akhirnya jadi apa coba? Ya. Gunakan ijazah kita untuk cari lamaran. Become employee. Ya, kan itu kan? Ya. Nah, artinya saya mengatakan, dan ternyata ketika saya beli di Hongkong ini, rupanya adalah para multimiliarder, justru dia dari awal itu, dia sudah mulai belajar tentang cara buat duit. Contoh misalnya Warren Buffett, dia umur 11 tahun sudah belajar buat duit. 11 tahun, Pak? 11 tahun. Bahkan sebenarnya adalah the best mentor in the world, ya, the best mentor in the world bagi saya, siapa tuh? Itu Baginda Rasulullah SAW, umur 6 tahun dia nyari duit. Oh ya, Rasulullah jadi iya kan? Pengusaha, entrepreneur beliau. Umur 6 tahun. Dia sudah mengembala dalam kondisi yang sulit contoh begitu. Itu kan bukan dia bukan iseng kan sebenarnya Allah buat begitu sebenarnya.
Nggak ada uang setengah hari gini. Paham maksud di sini ya? Ya. Kenapa Allah takdirkan proses itu coba kepada kita manusia yang setelahnya, yang beliau juga jadi yatim piatu, contoh begitu, yang struggle dari awal, di akhir pun main-main nggak ada waktu lagi, kemudian umur 6 tahun udah cari duit, kemudian umur 11 tahun, 12 tahun sudah belajar bisnis, Ya, mulai dibawa belajar ke SAM segala macam. di negeri. Saya mengatakan sebenarnya inilah proses yang kita lakukan hari ini. Sementara banyak hidup kita hari ini, saya perhatikan, ya, coba kita relate sendiri, itu rata-rata kita adalah selesai kuliah baru cari duit. Selesai sekolah kadang Pak. Iya. Masa jauh-jauh kuliah SMK biasanya Atau SMK, gitu. sekolah lah, pasti Iya. cari duit. Tapi begitu cari duit pun akhir struggle kan hidupnya mereka. Ya, segitu aja sih Segitu aja bayarannya. sudah. Ya, emang benar. Itu yang didapat. Iya. Sebenarnya bukan cari duit, dia hanya sekedar saya mengatakan adalah menjadikan dirinya dia sebenarnya adalah untuk mencoba membarter terkait dengan pekerjaan. Padahal sebenarnya ada knowledge tentang bagaimana kita menaik rezeki tadi sebenarnya. Press list adalah jabatan dan pekerjaan. Mungkin seperti itu. Akhirnya termindset, ya sudah lulus sekolah, saya cari kerja. Karena bukan mindset, tetapi itu memang itulah yang dididik selama ini mentality oleh orang tua. Contohlah saya dulu. Ya, saya juga. Saya nggak tahu lah kawan-kawan Kita ngobrolin kita ya Pak ya. Nah, ya saya lah, kita berdua lah. Saya dulu contoh Mbak ya, dikatakan oleh, saya kan juga semenjak SMP udah tinggal oleh saya. Kemudian keluarga saya, bibi saya mengatakan, sudah Dodi, pokoknya sekolah yang tinggi, belajar yang rajin, pintar, ngerti tinggi, kemudian cari kerja. Betul. Iya kan? Jadilah PNS. Betul. Karena pada saat itu kebetulan ini beliau pada saat PNS dan di sebuah PU, nanti bisalah dibantu-bantu kan, koneksi-koneksi biasanya begitu ya. Dan jalur orang dalam. Jalur orang dalam, contoh begitu. Itulah yang dan mentality itu kan muncul sebenarnya. Tapi kita nggak underestimate ini ya. Enggak. Ini bukan masalah apa pekerjaannya. Ini adalah ini yang masuk di dalam otak saya gitu loh. Cerita. Apa maksud di sini ya? Ya. Dan itu menjadi terinternalisasi dalam diri saya pada saat itu. Sampailah akhirnya saya pulang. Jadi pada saat pulang dari Hong Kong, memang terbuka pikiran saya, Mbak. Oh ini tuh golek duit itu tiba Jadi nggak serumit itu, mungkin begitu ya? Betul. Karena dulu yang saya tahu adalah saya dulu kuliah kerja. Dan begitu saya kerja pertama kali, ya bos saya langsung keluarkan kebun binatang di mulut dia ke saya. Saya nggak tahu kenapa saya dapat jatah itu kan barangkali. Karena belum pernah ke kebun binatang kali. Iya. Nah ini pengalaman saya. Akhirnya saya ngitir, kok canggih sampailah akhirnya sebenarnya di Hong Kong dibuka dengan dia rupanya adalah ada 4 sumber income bila cerita dengan saya. Manusia di dunia ini yang 4 sumber income ini akhir saja ini tiba jadi sugih gunal maksudnya itu. Saya mikir kenapa nggak dari dulu saya jajarin contoh begitu. Ya, kurang sampai saya mengatakan saya bahkan dulu harus jatuh bangun dulu untuk mendapatkan informasi itu. Proses, Pak. Akhirnya kita kan untuk menghibur kita dengan proses kan. Iya. Harusnya sebenarnya ilmu tadi itu sudah ada ratusan tahun yang lalu. Iya. Cuma pertanyaan saya pada saya kenapa? Misalnya guru saya nggak jelasin, dia nggak nyalah dia. Karena dia itu yang dia tahu kan gitu kan. Nah, inilah yang coba kita di Jalaf Academy sekarang ini untuk kita coba bantu mereka untuk mulai membuka bahwa sumber income itu sebenarnya saya mengatakan adalah bisa kok kita buat. Bisa. Ya. Dan itu yang kita ajarkan juga tentang bagaimana cara buat duit tadi. Ilmu buat duit loh, bukan cari duit di sini. Bukan cari duit. Garis bawahi buat dan cari beda itu. Beda, karena kalau cari apa yang dicari orang sudah ada kok. Iya. Oh sudah sediakan semua sebenarnya. Benar. Tinggal kita buat aja sudah, kemudian ya bahasa muda saya adalah kita buat aliran pipanya ke rekening kita itu doang sebenarnya. Yang itu sangat-sangat simpel sebenarnya. Jadi kalau ada mengatakan sulit hari ini pekerjaan, sulit hari ini bisnis semua sulit, cari kerja sulit, nggak sulit sebenarnya. Yang sulit itu otak sendiri sebenarnya. Yang tidak mau menerima keadaan, yang tidak mau terbuka, yang tidak mau belajar. Itulah kenapa kita buat kelas, contoh begitu kita ada kelas free kita berikan dengan mereka. Ayolah ikut dulu lah. Untuk untuk mengenal tentang apa sih bagaimana cara buat duit contoh begitu. Karena sumbernya ada 2. Contoh saya katakan ada 2 ya paling tidak ya. Yaitu melalui namanya digital market dan capital market. 2 tempat ini sebenarnya. Memang ada 4. Ada yang pertama adalah kan ada 4. Yang pertama adalah kita dapat duit dengan kita jadi seorang pegawai bekerja. Ini tidak salah dengan posisi itu ya. Ini bukan masalah. Ini bukan masalah salah atau benar. Ya. Ini masalah pilihan. Choices. Ya. Ada yang milih itu. Ya, tidak salah yang pilihan tadi. Ya. Yang kedua saya mengatakan adalah
kita buat duit dengan cara adalah kita mencoba untuk menjadi self business bahasanya. Ya, kita buka dagang sendiri segala macam, kemudian kita buka kita buka toko, orang datang dapat duit begitu. Yang ketiga adalah kita akan bisnis dengan cara yang namanya adalah menjadi seorang business owner. Jadi kita bangun sistem, ya, kemudian sistem nanti yang bekerja untuk kita, menghasilkan uang untuk kita. Dan yang terakhir adalah menjadi seorang investor. Investor tadi adalah bagaimana saya mengatakan, yaitu uang nanti yang akan bekerja untuk kita. Itu yang cakep. Pertanyaan sekarang adalah mau nggak masuk pada level itu? Saya pun baru tahu 2 dan 3 ini, Mbak. 3 dan 4 ini, ya. Business owner dan investor. Itu justru setelah saya lulus. Setelah sekian tahun saya jatuh bangun, baru ini tiba itu contoh begitu. Nampak nggak dari dulu saya dikasih tahu? Nang dia informasi. Iya. Ini yang akhirnya kenapa kita buat kelas YOULIFE Academy itu untuk kita pingin anak-anak usia dini. Maka saya katakan dengan kawan-kawan malah di dalam kelas itu, mestinya ilmu begini justru anak SMP sudah tahu. Kurikulum SMP sudah tahu. Kalian harus tahu berarti ini ya. Harus tahu mereka. Belum kita bicara tentang compounding contoh begitu. Bagaimana cara melakukan mempercepat kapitalisasi kita, sebagaimana Warren Buffett contoh begitu. Banyak hal Mbak yang harus di delivery sebenarnya saya katakan. Prinsip itulah kenapa kita buat detail step by step tentang proses pembelajaran ini. Aduh, ini informasi yang luar biasa loh untuk teman-teman AMTV ya. Yang jelas tadi Bapak bilang business owner dan investor level ketiga dan keempat, begitu Pak ya. Yang kita harus open mind dari sejak dini. Harus. Jadi kalau ngomongin pendidikan, ya monggo, begitu Pak ya. Pendidikan wajib di Indonesia ini wajib. Kita harus sekolah, mau level berapapun. Cuman posisi nomor 3, 4 ini yang harus kita open mind mulai dari sekarang. Ya karena gini, kalaupun dia masuk di sekolah pendidikan, saya katakan, coba Mbok ya dikasih tahu ke anak itu lulus sekolah, jangan suruh dia tanamkan di otak dia untuk jadi bekerja. Awakmu mari lulus kuliah, lulus sekolah, jadilah investor, jadilah business owner. Itu dibilang ngimpi Pak, ngimpi loh ya kan. Nah itulah akhirnya jadi blocking jadinya kan. Blocking lagi akhirnya. Karena yang betul, karena selama ini kita nggak pernah mengajarkan begitu gitu loh. Yang akhirnya ya sudah, padahal Rasulullah SAW umur 6 tahun dilakukan, 11 tahun sudah buat. Umur 40 tahun dia bebas finansial loh. Itulah kenapa dia akhirnya datang ke Gua Hira mikir masalah umat tentang begitu. Ini enggak, karena 40-50 masih struggle. Iya benar, kalau ngomongin apa lagi dicari? Nggak ada, ya sudah ada jalannya loh ini ya kan. Gitu. Inilah sebenarnya formula yang orang banyak miss. Yang mereka harusnya buat sebenarnya. Itulah kenapa saya katakan kita pun juga, karena mentor saya ngajarkan dengan saya Mbak. Beliau mengatakan, alhamdulillah saya pernah mencoba dan memang terbukti. Beliau mengatakan sebuah kalimat bahwa Anda buat bisnis kata beliau, atau Anda berinvestasi, atau Anda bekerja kata beliau, itu maksimal jatah cuma 3 tahun. 3 tahun you buat bisnis, tidak tembus 1 miliar pertama kata beliau. Ada yang salah dengan otak you kata beliau. 3 tahun. Wow. Kalau tidak tembus, tidak tembus 1 miliar pertama. Ada apa? Ada yang salah dengan otak kata beliau. Artinya otak adalah ada yang salah dengan ilmu tadi. Ada yang salah dengan pengetahuan kita. Nah inilah yang coba kita bantu di YOULIFE Academy untuk mereka bisa improve lebih dalam lagi tentang bagaimana bisa mempercepat proses ini. Proses 3 tahun. Itu berapa biasanya perhitungannya kalau YOULIFE Pak? 3 tahun bisa omset terus berapa? At least 1 miliar. Tuh, omset 3 tahun 1 miliar. Ya kalaupun dikasih diskon ya 5 tahun boleh lah. Oke lah, 3-4 tahun. Kalau sesuai dengan, kalau kemarin testimoninya Bapak sebelumnya, yang episode sebelumnya, bilangnya setahun 89 juta. Nah. Saya belum apa-apa ini Mbak, ini saya salah kayak ngeliatnya. Beliau menyalahkan diri sendiri dengan setahun 89 juta, tapi udah luar biasa. Yang jelas, Bapak akan mengajarkan trik gimana 3 tahun 1 miliar. Langsung aja di www.cerdasaham.com, langsung akses dapat kelas saham syariah secara gratis dengan nilai 799.000 loh. Dan yang jelas setelah ini kita akan ngobrol lagi dengan Bapak, jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama saya Ika dan Pak Dodi di Aula Bisnis AMTV yang jelas masih bersama YOULIFE Academy, bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, mudah, legal, dan barokah.
Empat tadi udah jelasin sama Bapak nih. Employee, pebisnis, business owner, dan investor. Mohon maaf Pak, 1, 2, 3, 4. 3 menurut lagi kedua saya Pak. Aduh, garuk-garuk dengan obrolan Bapak hari ini. Nah Pak, kalau ngomongin pembisnis nih, kalau ngomongin pendidikan tadi dan pembisnis, apakah ada hubungannya sebenarnya antara pendidikan dan pembisnis ini Pak? Apakah harus jadi orang yang pintar dulu baru bisa berbisnis ataukah bagaimana? Sebenarnya kalau dikatakan, dia ibarat kalau dikatakan mana duluan, itu sama dengan akhir jawabnya, telur dengan ayam mana duluan sih? Gak ada jawaban. Gak ada jawabannya. Mau sampai besok gak ada jawabannya. Iya. Itu problemnya. Karena keywordnya adalah dia harus memang selalu bersinergi. Jadi logika gini Mbak, dia ada sebuah kalimat yang sederhana saya katakan. Simpelnya begini. Jadi pada seseorang hari ini dalam hidupnya dia, kita bicara real aja lah katakan. Jadi jikalau seseorang hari ini misalnya dia setiap bulan jadi mendapat 2, 3, 5 juta contoh begitu setiap bulan, itu yang dia tahu, yang dia dapat. Artinya adalah kalimat adalah apa yang Anda tahu, ya apa yang Anda tahu menentukan income Anda. Skill ya tadi Pak ya. Jadi apa yang Anda tahu. Jadi ini tahu ini adalah sangat complicated nanti. Pengetahuan, ya ilmu segala macam, skill segala macam di dalam pengetahuan tadi. Definisi dari tahu ya. Tahu tuh ya. Banyak definisinya. Apa yang Anda tahu, ya, apa yang Anda pahami dan mengerti itu menentukan income Anda. Artinya adalah kalau hari ini misalnya dia income-nya 3-5 juta sebulan, itu yang dia tahu. Oke. Dia tidak akan mungkin bisa mencapai 100 juta per bulan kalau dia tahu cuma 5 juta sebulan. Caranya tadi ya. Oke. Itu keywordnya. Artinya adalah untuk mencapai 100 juta per bulan, maka istilah gunanya adalah upgrade your knowledge. Upgrade your knowledge, upgrade your skill, upgrade your pengetahuan lah. Ya. Why saya mengatakan, begitu Anda upgrade your knowledge, maka upgrade your income. Ya. Stop your knowledge, pengetahuan Anda berhenti, Ya udah. stop income Anda, di situ lah levelnya dia. Karena ini sangat berhubungan dengan apa? Sebenarnya sangat berhubungan dengan, karena gini sebenarnya kan Allah SWT, dia tidak akan memberikan kita kan karena kerja keras sebenarnya kan. Tapi Allah ngasih rezeki kan karena kelayakan sebenarnya, betul kan? Iya. Betul kan? Dia layak baru Allah beri sebenarnya. Tapi kalau dia tidak melayakkan diri, dan bagaimana cara kita melayakkan diri dengan upgrade pengetahuan kita? Jangan cuma nunggu bonus tahunan, THR, dan gaji ke-13 mungkin Kan begitu itu ya. dia. Ya. Itu karena orang Itu udah hari nerima banget ya, udah deh, saya nunggu bonus tahun, itu dia. atau mungkin bonus gaji 13 ya Pak ya. Terus ya udah deh, saya nunggu bonus fee ini aja deh, marketingan mungkin begitu. Aduh. Kenapa? Ya. Karena memang banyak orang hari ini dia mencoba stagnan otaknya dia sebenarnya. Dia yang tidak tahu sebenarnya. Nah, itulah gunanya saya katakan kita perlu upgrade knowledge terus-menerus. Disitulah upgrade knowledge tadi dia akan memberikan impact kepada bisnis, saya bicara income daripada bisnis ya. Jadi apapun bisnis oke sebenarnya. Silakan. Silakan. Baik investor, bisnis segala macam itu berhubungan dengan pengetahuan maksudnya. Itulah kenapa the first time itu disebut dengan ilmu qabla amal itu sebenarnya prinsip sebenarnya, Mbak. Dan kalau kita tahu juga kan Allah kan tidak merubah nasib satu kaum kecuali dia merubah diri sendiri, betul? Betul. Nah, perubahan diri sendiri ini disebut dengan upgrade knowledge sebenarnya. Saya jadi langsung menangkap obrolan Bapak hari ini adalah saya kurang upgrade knowledge ketika sudah turun lagi gitu. Karena berarti ada something wrong sama ada something saya. wrong sebenarnya. Sebab mungkin Mbak dulu pernah naik, tapi akhirnya dan down lagi, betul? Kayak saya juga pernah gitu, down lagi. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat itu Allah sedang mengangkat kita sebenarnya. Tapi karena kelayakan kita belum pada level tadi, Allah tarik lagi rezekinya. Belum berhasil. Belum. Tarik lagi, betul. Biar akhirnya mungkin bocor segala macam dari gitu. Karena belum pada level itu gitu loh. Sebab problem mengelola omset 5 juta, 10 juta dengan 100 juta, 1 miliar itu beda. Dan itu butuh kelayakan. Kenapa ada orang mampu pada level tadi? Karena dia layak di situ. Berarti pendidikan dan jadi pembisnis harus sama jalannya. Confirm. Maka saya katakan kalau ditanya mana yang duluan itu begitu jawabannya. Tapi kalau dia diangkat terkait dengan penting bisnis untuk knowledge penting situ. Ini saya dulu sebenarnya, Mbak. Kenapa saya dulu rugi hampir miliaran rupiah? Sebab yang saya tahu dulu dari kuliah itu ilmunya. Hanya segitu gitu. Segitu. Hanya segitu. Dulu contoh lah, misalnya saya dulu teknik sipil. Saya bisa cuma desain, produk-produk segala macam, itu pintar. Tapi saya ngelola people nggak bisa, berinteraksi dengan orang nggak bisa, keuangan saya tidak tahu cara seperti apa. Yang ada paling ada duit, saya merasa ego di duitku dewe, saya karep ku dewe, lah ngono intinya ta.
sowat gitu. Nah, dan banyak orang pebisnis itu kadang saya katakan adalah mereka justru merampok bisnis mereka sendiri. Oh ya? Iya, mereka merampok bisnis mereka sendiri. Mereka korupsi bisnis mereka sendiri sebelum ada korupsi yang lain. Kok bisa, Pak? Loh, saya tanya dengan Mbak Ika, berapa banyak orang hari buat bisnis, ya buat Iya, bisnis ini, Oke. jualan segala macam, udah dapat duit, tapi dalam duit tadi campur antara uang kasur, Oh, sumur, dan iya. dapur. Oke, paham, mengerti maksudnya. Itu namanya merampok bisnis sendiri namanya. Tidak ada manajemen keuangan yang benar. Nah, itu bahasa orang langit lah saya Saya katakan. langsung malu loh, Pak. Ya, karena memang benar lagi pendidikan dan pembisnis itu harus sejalan. Karena ketika sudah upgrade skillnya, kurang pendidikannya akan Habis downgrade semua. lagi. Itu sudah pasti atau hukum alam ini, Pak? Ya kan gini, kan tidak akan mungkin Allah membeban seorang melebihi dengan kemampuannya dia kan. Benar. Kan nggak mungkin. Bahkan kita juga minta, ya jangan bebaniku lebih satu kelebihan apa, bebaniku lebih kemampuanku. Allah minta kan, Allah tahu kemampuan kita tadi. Malah kadang kena angin, ampun ya Allah, ampun gitu ya. Harusnya bukan berdoa yang seperti itu, tapi berdoa untuk kita Karena lebih kuat. kenyataan begitu memang kenyataannya. Aduh, yang jelas setelah obrolan kita berdua ini ada testimoni tentang pendidikan itu harus jalan dengan bisnis. Betul. Oke. Karena ketika pendidikan, karena kita lebih pintar atau ngomongin dengan pintar, upgrade skillnya tadi loh Pak ya, Ya, itu akan bisa knowledge. manajemen kita lebih baik lagi di kemudian hari. Begitu. Betul. Jadi jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Prastio. Saya tinggal di Sukoharjo, Jawa Tengah. Usia saya 18 tahun, Mas. Saat ini aktivitasnya sebagai pelajar. Mas Fajar sendiri kenapa kok tertarik ke dunia saham seperti itu? Awalnya sih belum sama sekali tertarik ya, Mas. Karena kan belum tahu juga potensinya gitu. Karena dari awal basically saya juga sukanya itu jualan online gitu kan. Oke. Coba jualan online, dari mulai dropship, terus mau naik reseller, tapi kok butuh modalnya besar gitu kan. Sedangkan saya juga masih pelajar, belum ada modal yang cukup, dan saya pun memutuskan kayaknya bukan jalan saya gitu. Apakah pernah dengar yang namanya saham atau belum kayak gitu? Atau mungkin Sebelumnya sih udah pernah dengar gitu, tapi belum tahu secara rincinya saham itu apa, terus itu buat apa, bentuknya seperti apa, belum ada. belum ada ya? Mas. Iya. Oke. Terus kemudian memutuskan untuk belajar di YouLife seperti itu kan? Oke. Untuk sekarang apakah tradingnya aktif atau gimana, Mas? Kalau untuk saat ini, semisal ada uang tabungan gitu ya, Mas. Uang tabungan biasanya saya masukin ke akun LDN gitu. Tapi kebetulan ini belum cair gitu. Insya Allah nanti kalau udah cair, rencana mau tak masukin di LDN dan mau dikelola di sana gitu. Karena saya juga mikir kalau saya simpan di bank yang lokal-lokal itu kan banyak juga potongan gitu ya, Mas. Sedangkan di LDN itu selain misal pun nggak digunakan, itu kan aman, nggak ada potongan sama sekali. Dan itu bagi saya sangat cocok lah buat usia semuda seperti saya gitu. Kan belum bisa nambah setiap bulannya tuh, Mas, belum tentu gitu. Oke. Kalau boleh share cuan tergede berapa persen, Mas? Pernah sampai 25%, Mas. Wow. 25% itu dalam jangka waktu berapa hari? Kurang lebih seminggu kurang sih, Mas. Bantu untuk sharing hal yang mungkin Mas Fajar sudah lakukan juga, yang mana apa yang bisa membuat orang itu sukses? Oke, Mas. Untuk apa yang saya lakukan sih sebenarnya hampir semua orang mungkin melakukannya, Mas. Cuman mungkin ada perbedaan di cara kesungguhan atau dia itu belum benar-benar mau gitu, Mas. Jadi yang pertama itu harus betulkan yang namanya niat. Kalau niat kita itu udah betul, insya Allah cara berpikir kita juga betul, tindakan kita betul, dan akan mempengaruhi yang namanya hasil gitu. Jadi kalau niat kita udah betul, insya Allah hasilnya pun akan betul.
lagi bersama saya Ika, masih di AMTV, masih di Aula Bisnis spesial dengan YouLife Academy, Bangkit Finansial Keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, mudah, legal, dan barokah. Dan langsung saja akses di www.cerdassaham.com atau teleponnya di 0822 888 98250 untuk kelas gratis belajar saham syariah bareng bersama beliau, Bapak Dodi. Dan jelas, pendidikan jadi faktor penting sukses investasi ternyata harus seiring sejalan. Pendidikan, baik juga pembisnis harus seiring sejalan. Mau pinter kayak apa kalau belum move on jadi pembisnis, ya akan stagnan seperti itu. Sama dengan pembisnis. Ketika sudah up, nomor 3, 4 tadi kita bahas, 1, 2, 3, 4, bisa turun lagi dan tidak usah kemana-mana testimoni, saya sendiri. Aduh, episode ini saya kayak dipukul gitu, kayak dibanting sama Bapak. Yang jelas ngomongin tadi Pak, 1, 2, 3, 4. Employee, pembisnis, business owner, dan akhirnya investor. 4. Bener Pak, testimoni nggak usah kemana-mana deh, nggak usah ngundang siapa-siapa, saya sendiri. Ketika udah naik nomor 3, bisa turun ke nomor 2. Bapak bilang, ada apa lo? Emang bener Pak, ada apa nih saya? Bener, manajemen keuangannya kurang teratur. Itu salah satunya. Saya kayaknya ganti presenter bisa. Yang jelas beneran, berarti pendidikan berpengaruh juga. Sangat. Dan walaupun pintar tapi belum keluar dari zona nyaman, berpengaruh juga. Sangat. Nah, closing statement sekarang Pak. Oke. Mengenai episode kali ini tentang pendidikan itu seberapa pentingnya sih? Oke, saya Untuk mengatakan investor. adalah, kalau dikatakan penting, dia very, very penting. Karena tadi, saya pun hari ini pun masih belajar. Oke. Sampai ada kemarin yang komen, loh Pak Dodi kan sudah ngajar banyak orang, masih belajar lagi. Saya mengatakan cuma satu prinsipnya. Jadi prinsipnya hari ini adalah, jikalau Anda, ataupun siapapun juga saya mengatakan, kalau sudah mulai merasakan di dalam aktivitas bisnis, investasi, ataupun pekerjaan, ada penurunan-penurunan, oke, jangan, dan pada saat terjadi, pebisnis apapun juga, kalau terjadi itu saya mengatakan, tarik nafas pelan-pelan, sadarilah saya mengatakan, ada yang kurang dari pengetahuan. Itu keywordnya dulu. Sadari itu. Jangan salahkan, kan kadang-kadang kita suka nyalakan negara lah, nyalakan ini lah, nyalakan pandemi, nyalakan COVID. No. Yeah. Itu bukan, itu tidak, dan mudah menyalahkan, dan tidak menyelesaikan masalah. Yeah. Kenapa tidak mengakui bahwa knowledge sedang turun? Pengetahuan sedang nggak ada. Kenapa nggak nyalakan diri sendiri? Nah, itu maksud saya. Itu kata kuncinya sebenarnya. Kenapa sih nggak ketemu Pak Dodi kemarin-kemarin? Saya heran. Oke, itu koid pertama dulu. Iya, iya. Kalau sudah begitu, artinya pada saat income turun nih, penghasilan turun, berarti ada yang kurang pengetahuan nih. Something, yes. Dan something. Maka segera kalau gitu cari segera, saya mengatakan ini formulanya. Cari guru, cari mentor, cari formula yang tepat how to grow. Sadari Bukan itu. stagnan Dan di yang situ. kedua saya mengatakan cari dengan cara mencari tadi, yang kedua adalah buang ego dulu. Oke. Buang ego. Kenapa? Karena ilmu tidak akan masuk dengan ada ego. Wah, aku pinter kok. Nah, itu dia. Aku udah bisa kok. Aku udah bisa kok, contoh gitu. Aku semampu Ngapain kok. aku harus Nah, belajar? aku udah punya pengalaman kok. Padahal pengalaman jatuh semua sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah sebenarnya saya katakan adalah kunci. Kenapa? Karena dengan kita begitu kita akan membuka diri kita, sehingga kita akan, saya butuh ini, ini salah, ini saya rasakan lah Mbak ya. Saya katakan artinya adalah saya dalam bab seperti ini kalau ditanya dengan siapapun juga hari ini saya mengatakan the very makanya kalimat saya tadi, stop you learning, ya, stop Anda belajar, stop income Anda naik. Hukum alam kata Bapak. Ya, dan stoplah grow. Tapi if you learning, more you earning, dan more you grow. Itu keywordnya ini. Jadi never ever stop. Pegang prinsip ini saya katakan. Itulah kenapa sampai kalau ada pernah mendengar adalah pendidikan madal hayah ya. Yang memisahkan kapan? Ya sudah nafas dengan tubuh berpisah, baru kita berhenti. Ya udah nggak bisa ngapain lagi kecuali amal. Ya kan? Kan itu dia. Iya. So ini poin pertama. Yang kedua saya mengatakan adalah bagi siapapun juga hari ini. Ini yang utama yang mereka sedang jalankan bisnis atau aktivitas apapun juga ataupun hari sedang stagnan ya. Yang kedua saya mengatakan adalah ambil posisi hari ini. Contoh seorang pebisnis owner ya. Business owner yang hari ini mungkin dia sudah menjalankan sekian tahun segala macam tapi masih berat. Saya mengatakan adalah, coba saya mengatakan pastikan Anda jangan pikir sendiri. Partnership. Cari orang yang sudah pengalaman. Oke. Minta bantuan dengan dia. Saya senyumnya nggak enak banget loh ini. Ya, ya lanjut Pak. Karena gini, karena kalau kita Anda pikir sendiri, Anda akan stagnan sebenarnya pada level itu.
Karena lelah kali Pak ya, semua Lelah. dipikir sendiri Pak ya. Pasti lelah. Dan betapa banyak hari ini selama itu, coba rasakannya deh. Rasakan sendiri betapa banyak keputusan yang telah Anda buat selama ini. Testimoninya saya, mungkin sekarang Bapak testimoninya saya nggak jauh-jauh Pak. Oke. Yang ketika dua keputusan tadi saya mengatakan, dan setiap keputusan yang muncul justru hasilnya jatuh ke laut. Benar. Dan itu artinya adalah Anda buang poin yang ketiga. Kenapa? Karena seorang pebisnis dia butuh namanya adalah certainty dan clarity. Certain itu kepastian. Ketika sebuah keputusan ini jebret, oke kita tahu ke depan itu apa. Ya. Dan kita clear untuk melakukan itu. Ya. Sebab kalau kita pikirkan sendiri, kemudian rasakan sendiri, ke laut sendiri, nangis sendiri. Berenang sendiri akhirnya ke laut kan ya. Aduh. Aduh, episode ini kayak salah presenternya ini ngeliatnya. Testimoninya saya sendiri ngeliatnya. Aduh, ada lagi Pak closing statement yang masih mukul saya Pak. Makasih loh. Dan yang terakhir saya mengatakan bagi kawan-kawan semua dan siapapun juga berada hari ini, saya mengatakan kalimat yang perlu sampaikan adalah bahwa kita sebenarnya punya potensi yang besar. Ya. Kita punya peluang yang sangat besar sebenarnya dengan gemah limpah Laut Jinawi. Cuma problem kita hari ini adalah mereka tidak tahu caranya bagaimana membuat sustainable bisnis mereka dan bisa berkembang. Yes. Karena tidak ada partnership yang bisa berpengalaman membimbing gitu Pak ya. Betul. Sekarang mungkin statement partnership perlu di take note Mbak. Saya mengatakan bukan partnership, Apa tapi perlu ada mentor. Mentor ya, lebih ke mentor ya Pak. Mentor yang sudah punya experience, pernah jatuh bangun, dan dia pernah berhasil. Ya. Yes, I found it. Itu kata kuncinya. Yes. Sebab kalau partnership ini kadang-kadang saya pernah berpartner dan kawan pun dia jatuh juga. Pada kita ngomong stagnan juga. Sebab dia belum pernah melalui jalan tadi. Ibarat gini aja deh Mbak. Kita masuk hutan belantaran gitu. Kita mau naik gunung ini. Oke. Ya. Dan ada orang ngomong, ayo kita naik gunung bareng-bareng. Kira-kira Mbak ikut nggak? Enggak lah. Kenapa? Lewat mana jalan tuh yang bener nih? Nah, tapi rata-rata kan orang mau ikut semua. Ayo ikut bareng-bareng kan gitu. Aha. Ya kan? Dan jalan akhirnya. Iya. Padahal sebenarnya yang benar adalah siapa yang sudah pernah jalan di situ dulu, kita follow dengan dia dong. Benar. Guidingnya dia. Iya. Supaya kita tidak tersesat kan. Betul. Itulah keyword dalam konteks jalan bisnis sebenarnya. Oke. Jadi kita bahasa mengatakan adalah follow dan mereka sudah mencapai pada level tertentu, Jadi ikut bisa dengan dia, mungkin bahasa Jawanya isok nuturi dengan baik gitu mungkin. itu Bisa diantaranya. ngasih tahu dengan baik gitu ya. Nah, itu diantaranya bisa memberikan advice dengan baik, bisa memberikan advice terkait mengenai datang pelanggan dengan baik. Manajemen keuangan yang baik bagaimana? Manajemen leadership Bagaimana? Contoh begitu. Dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Non-complicated, yes complicated, tapi bisa dipelajari. Kalau mau. Mau Pak, episode ini benar nampar saya. Terima kasih Pak Dodi ya, yang jelas. Ini kayaknya salah judul ini. Lihatnya saya yang ketampar banget. Testimoni nggak usah jauh-jauh. Saya, terima kasih. Level 1, 2, 3, 4, turun lagi nomor 2. Tapi yang jelas semua orang bisa ya Pak? Semua orang bisa, nggak ada yang tidak mungkin Bu. Sebab, jadi kan sebenarnya kata kunci tadi sebenarnya kalau mungkin Mbak Eka merasakan yang sama, saya juga dulu stagnan turun karena saya berhenti di dalam growing saya, pengetahuan saya. Tapi seandainya saya pada saat itu dapat ilmu dan terus, ya jadi sebenarnya. Ya, growing itu harusnya otaknya bukan badannya. Gitu. Aduh, gak jelas ya omongannya. Tapi yang jelas pendidikan dan ilmu berbisnis, begitu Pak ya, lebih penting itu harus sering di grow up. You stop learning, you will stop for Earning. And And stop growing. Nah, semuanya akan stop. Jadi update terus skillnya, begitu Pak Betul. ya. Yang jelas. Sebab teknologi bertambah terus. Ya betul. Kemajuan naik terus. Perilaku manusia berubah terus. Ya, gaya hidup. Benar Betul kan? sekali. Jadi kalau kita tidak ada pengetahuan lebih cepat untuk itu, kita akan ketinggalan. Contohlah kemarin misalkan pandemi. Saya sambil bersyukur Mbak dengan mentor saya pada saat kita sudah diingatkan sebelumnya. Dan kita langsung change pada saat itu. Pada saat semua orang sedang jatuh pada saat itu, alhamdulillah kita guru malah. Betul. Semua orang berpikir pandemi itu membuat stagnan ya Betul, Pak, membuat dan malah jatuh. minus begitu Pak ya. Tapi ternyata ini buktinya Bapak Alhamdulillah. bilang malah lebih bagus dari kemarin-kemarin malahan Betul, Pak ya. begitu. Oh, jadi jangan menyalahkan keadaan deh. Dan itu bukannya saya Mbak Hamzah, kita dalam sebuah circle dengan tim saja begitu mereka. Atau mungkin saya boleh bilang begini nggak Pak? Circle-mu mempengaruhi kamu. Yes, kalau circle itu yang tepat. Ya kan? Karena bicara circle pun juga kita harus cari-cari circle yang tepat lah.
Ini circle tadi kira-kira ya bisa mempengaruhi memang. Kalau circle-nya menjatuhkan, ya jatuh juga, pengaruh juga memang. Betul juga. Bener kan Pak ya? Nah, circle kamu menentukan hidup kamu. Tuh, orang ada kata-kata begini Pak, mendingan kita bergaul dengan orang jualan parfum biar wangi. Ya kan Pak? Tuh, aduh. Udah deh, episode ini kayaknya testimoninya sayang liatnya. Matur nuwun sangat Pak Dodi, closing statementnya tentang pendidikan jadi faktor penting sukses investasi. Mau keluar dari zona nyaman, pilihan Anda, ya Pak. Betul. Mau stagnan di situ aja, ya juga Di pilihan pilihan Anda. Anda juga. Ya. Tapi kalau mau grow, daftar di ULM Academy. Langsung akses di www.cerdassaham.com biar nggak turun level testimoni kayak saya. Nah, yang jelas 4 sumber income dari Bapak tadi, employee, pembisnis, business owner, dan investor. Sudah jadi pelajaran telak buat kita semua bahwa kita bisa, kalau kita mampu, bisa jadi business owner, bahkan jadi investor. Dan langsung aja akses www.cerdassaham.com, ikuti kelas gratisnya. Dan matur nuwun sangat Bapak hari Sami-sami. ini. Aduh, Kita yang jelas juga kita juga. belajar banyak lagi dengan ULM Academy. Insyaallah. Matur nuwun, selamat Sama-sama lebaran juga, sekali selamat lagi. lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafin batin. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah. Kita berdua Pak ya tadi Betul, ngobrol-ngobrol, nah. semua testimoni dari kita kok. Nah, Ini hanya obrolan kita berdua, jadi jadi yang nggak ada lain- terkait dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu Apapun. best lah. Nah, contoh gitu. yes. Kalaupun ada yang tadi kayak gitu, cuma ada orang yang di Nepal bagian selatan. Ya, Eropa Timur lah pokoknya. Matur nuwun semuanya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.